Oke, jadi di sini ada soal program linier dan kita harus membuktikan masing-masing dari opsi A, B, sampai E mana opsi-opsi tersebut yang pernyataannya benar dan yang salah. Oke, yang pertama katanya di sini fungsi kendalanya adalah X lebih besar sama dengan 180, 2X plus Y lebih besar sama dengan 200, dan 5X plus 4Y lebih besar sama dengan 800. Apakah ini benar atau tidak? Nah, fungsi kendala itu dilihat dari keterangan di soal. Nah, di sini logam utama, untuk membuat logam utama itu dibutuhkan 50 kilo campuran pertama dan 50 kilo campuran kedua. Nah, berarti di sini katanya untuk logam pertama itu harus diproduksi sekurang-kurangnya ada 9 ton ya. Jadi minimal produksi itu adalah 9 ton logam utama. Maka, nah di sini kan pakai kilogram. Nah, ini kita samain aja jadi kilogram ya. Jadi 50X. Nah, di sini campuran pertama itu dimisalkan dengan X karena ada keterangannya di sini campuran pertama X dan campuran kedua adalah Y. Nah, maka ini si campuran pertama ini kita gunakan X dan campuran kedua ini kita gunakan Y. Berarti 50X untuk logam utama ditambah 50Y itu harus produksi sekurang-kurangnya. Berarti kan harus lebih besar ya. Kalau sekurang-kurangnya berarti harus lebih besar sama dengan 9 ton. 9 ton itu kalau dikilogramin jadi 9.000. Berarti 50X ditambah 50Y. 50X ditambah 50Y harus lebih besar sama dengan 9.000. Maka kalau diperkecil ini masing-masing semua dibagi 50 jadi X plus Y lebih besar sama dengan 180. Ini sebagai pertidaksamaan yang pertama. Terus yang kedua untuk logam P 80X ditambah 40Y. Nah, untuk logam P itu 8 ton, berarti lebih besar sama dengan 8 ton. Ya, berarti 80X 40Y lebih besar sama dengan 8.000 atau diperkecil jadi 2X plus Y lebih besar sama dengan 200. Ini sama-sama dibagi 40. Dan yang ketiga di sini untuk logam Ki berarti 40X plus 50Y harus lebih besar sama dengan 8 ton juga, harus lebih besar sama dengan 8.000. 40X plus 50Y lebih besar sama dengan 8.000, kalau diperkecil jadi 4X plus 5Y lebih besar sama dengan 800. Ini sebagai pertidaksamaan pertama, fungsi kendala pertama, fungsi kendala kedua, dan fungsi kendala ketiga. Nah, karena sama dengan ini maka ini terbalik ya. Nah, berarti pernyataan yang pertama ini salah. Ya. Nah, terus yang pertama benar ya, yang pertama benar, yang kedua benar, yang ketiga ini terbalik antara X dengan Y-nya. Nah, terus kita lanjut lagi, yang kedua, fungsi syarat dari permasalahan tersebut adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini benar ya. Kenapa? Karena untuk menyatakan jumlah itu tidak boleh minus ya. Di sini kan X itu adalah campuran pertama dan Y itu adalah campuran kedua. Kan nggak mungkin jumlah campuran pertama itu minus ya kan. Maka dia harus positif. Maka X lebih besar sama dengan 0 dan Y juga lebih besar sebagai Y lebih besar sama dengan 0 sebagai fungsi syarat. Oke, yang ketiga, fungsi tujuannya adalah 8 juta X ditambah 6 juta Y. Apakah ini benar? Kita lihat di sini. Fungsi tujuannya. Nah, katanya fungsi tujuan itu adalah nominal akhir yang mau kita capai. Nah, di sini katanya campurannya ini harganya untuk campuran pertama ini harganya adalah 8 juta per ton dan harga yang kedua adalah untuk harga campuran kedua adalah 6 juta per ton. Berarti kan kalau 8 juta untuk campuran pertama itu kan tadi X, berarti 8 juta X ditambah 6 juta untuk harga campuran kedua. Tadi kan campuran kedua Y ya. Berarti 8 juta X ditambah 6 juta Y itu sebagai fungsi tujuan. Maka yang ini adalah benar. Nah, terus yang ketiga, harga minimum. Nah, untuk menentukan harga minimum atau harga maksimum itu kita harus tahu DHP-nya dan kita harus bikin grafik. Jadi di sini kan tadi dari fungsi kendala yang ada, fungsi kendala 1, 2, dan 3 ini kita bikin grafiknya masing-masing. Nah, di sini kan X plus Y lebih besar sama dengan 180. Maka ini kalau untuk bikin garisnya itu kita bikin yang tadinya lebih besar jadi sama dengan, jadi X plus Y sama dengan 180. Untuk dapat X-nya ini tinggal 180 dibagi dengan koefisien X. Koefisien X itu kan 1.
Berarti 180 dibagi 1 adalah 180. Begitu juga dengan Y, berarti nilai Y-nya adalah 180. Titik X-nya 180 dan titik Y-nya 180. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y ya. Tadi X-nya 180 dan Y-nya juga 180. Jadi antara titik ini dengan titik ini ditarik garis, didapatlah garis yang pertama. Nah, tadi garis yang pertama itu adalah X plus Y yang ini. X plus Y lebih besar sama dengan 180. Oke, untuk garis yang kedua di sini, 2X plus Y, 2X plus Y lebih besar sama dengan 200. Nah, kita bikin jadi sama dengan aja, berarti 2X plus Y sama dengan 200, maka X-nya adalah 200 dibagi dengan 2. 200 dibagi 2 didapatlah hasilnya 100. Nah, Y-nya adalah 200 dibagi, ini kan koefisiennya 1 ya, 200 dibagi 1 maka 200. X-nya 100, Y-nya 200. X-nya 100 di sini, Y-nya 200 di sini. Nah, tinggal ditarik garis, didapatlah garis yang kedua ini. Nah, ini sebagai pertidaksamaan yang kedua. Tadi pertidaksamaan yang kedua adalah X plus Y lebih besar sama dengan 200. Dan yang ketiga, ini adalah sisanya. Lakukan dengan cara yang sama, maka didapatlah titik X 200 dan titik Y-nya 160. Ini sebagai pertidaksamaan yang ketiga, 4X plus 5Y, 4X plus 5Y lebih besar sama dengan 800. Nah, udah selesai, dapat garisnya masing-masing. Nah, sekarang kita menentukan DHP, karena di sini semua lebih besar sama dengan, ya kan? Berarti yang diarsir bagian atasnya. Maka yang kita dapat DHP-nya adalah sebelah sini, bagian atas. Nah, bagian atas-atasnya. Kayak gitu ya, paham ya? Nah, dari DHP, maka kita tahu akan ada 4 titik yang dilewati oleh DHP. Jadi 4 titik pertemuan, ini titik 1, ini titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, dari masing-masing titik itu, kita harus tahu dulu titiknya itu koordinatnya berapa-berapa aja. Nah, untuk titik yang ini, itu udah pasti ya, X-nya 0, Y-nya 200, maka titiknya 0,200. Dan titik yang ini adalah Y-nya 0 dan X-nya 200, maka 200,0. Nah, yang ini, titik yang ini, dan titik yang ini itu harus dieliminasi dari dua pertemuan titik. Kalau titik yang ini kan eliminasi antara garis ini, X plus Y lebih besar sama dengan 200, dan yang ini, X plus Y lebih besar sama dengan 180. Ini titiknya dieliminasi dan disubstitusi dengan cara seperti ini. Maka didapatlah X-nya 20 dan Y-nya 160. Ini titiknya 20,160. Nah, titiknya ini lakukan dengan cara yang sama. Ini adalah eliminasi antara titik X plus Y lebih besar sama dengan 180. Dan titik ini 4X plus 5Y lebih besar sama dengan 800, maka didapatlah X-nya 100 dan Y-nya adalah 80. Nah, sudah didapat keempat titiknya, sekarang kita masukkan ke fungsi tujuan. Dengan masing-masing X dan Y-nya, maka nanti akan didapat nilai minimum. Tadi kan fungsi tujuannya Fx, Y, 8 juta X ditambah 6 juta Y. Ya kan? Titik yang pertama, 0,200, X-nya 0, Y-nya 200, X-nya 0, Y-nya 200, ini dikali, masing-masing dikali, terus dijumlah didapatlah 1,2 M. Yang pertama. Terus yang kedua, untuk titik, ya ini, 20,160, maka didapatlah fungsi tujuannya, nilainya adalah 1,1 M, 1.1miliar 120 juta, ini yang kedua. Terus yang ketiga, untuk titik 100,80, didapatlah hasilnya 1.280.000.000, dan titik yang keempat, X-nya 200, Y-nya 0, maka didapatlah hasil 1,6 miliar. Nah, nilai minimumnya adalah nilai yang paling kecil, maka yang ini 1.120.000.000, maka harga minimumnya 1.120.000.000, ini adalah benar. Terus yang terakhir, harga minimum dari permasalahan tersebut apabila produksi 100 logam campuran 1 dan 80 logam campuran 2. Nah, dia harga minimumnya kan yang ini. Harga minimumnya itu adalah apabila dia memproduksi
20 untuk campuran pertama dan 160 untuk campuran kedua. Nah, di sini kan campuran pertamanya 100 ya kan, campuran keduanya 80, maka yang ini salah. Maka yang benar adalah opsi yang B, C, dan D.